Selamat datang di Hagutab. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Paskibraka Kabupaten Katingan tahun 2024. Yang mana pada kesempatan lalu kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Yaitu dari Paskibraka Kabupaten Katingan juga sudah berhasil melaksanakan tugasnya untuk mengibarkan bendera di Kabupaten Katingan. Baik, Kakak mau kenalan dulu supaya teman-teman yang ada di rumah tahu. Dari yang di ujung kanan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Prajogo Setiawan, Paskibraka, tingkat Kabupaten Katingan tahun 2024 dan ditugaskan sebagai pasukan 8 sore. Yang sebelahnya siapa? Dan saya, Joanna Telenta Mariela, Paskibraka tingkat Kabupaten Katingan tahun 2024, dan saya di pasukan 17. Sok ke-17, berarti Joanna dan Praja. Oke, ini mereka semua terlihat gagah-gagah, cantik-cantik, dan ganti-ganti. Kebetulan juga kakak juga memperhatikan juga ketika kalian mengibarkan dan penurunan, wah luar biasa sekali, bergetar, merinding semuanya. Ternyata memang nampaknya semua perjuangan kalian selama ini berhasil dengan baik dalam hari H-nya finalnya. Oke, baik. Untuk Joanna dan Praja, kakak mau tanya dulu nih, kenapa sih tertarik sama Paskibraka? Apa sih motivasinya kenapa mau menjadi anggota Paskibraka? Mulai dari Praja dulu. Kalau aku sendiri itu dimulai dari saat aku baca artikel, Kak. Di situ aku membaca salah satu artikel yang berjudul Bangga Menjadi Bagian dari Paskibraka, Pengalaman Terbaik Sekali Seumur Hidup. Dari situ aku baca dan aku lihat, jadi Paskibraka itu ternyata pengalaman terbaik dalam hidup, dan aku merasa tertarik untuk bergabung ke Paskibraka saat itu. Wih, asik. Kalau Joanna gimana? Baik, kalau dari saya sendiri, pertama karena hal yang sama, serupa, karena menurut saya itu adalah pengalaman sekali seumur hidup dan patut nih kayaknya aku coba. Terus yang kedua, karena saya punya inspirasi dari abang sendiri, abang angkat. Dia kebetulan PPI Paskibraka tahun 2018. Di situ dia pasukan 8. Jadi terinspirasi juga pengen nih jadi Paskibraka. Jadi ada kalian dua nih ada panutan atau tadi kan dari bacaan ya? Dari sebuah artikel. Dari artikel dan dari inspirasi dari kakak sendiri ya. Wah, berarti memang keinginan tersebut didorong dari kemauan sendiri, bukan dari ayo ikut gitu, ada ikutan teman-teman gitu, karena kemauan sendiri. Memang sesuatu yang kita inginkan dengan hati kita laksanakannya pasti dengan sepenuh hati. Terbukti dengan keberhasilan kalian mengibarkan bendera gitu. Oke. Kalian kan waktu sebelum masuk ke dalam Desa Bahagia ya, namanya Desa Bahagia itu kan diseleksi dulu nih dari setiap kecamatan. Yang setahu kan dari setiap kecamatan diseleksi desa-desa atau yang ada di Kabupaten Katingan diseleksi. Dari beberapa orang itu kalian terpilih artinya. Nah, gimana perasaan kalian ketika pengumuman terpilih nih, misalnya Praja terpilih, gimana perasaan Praja waktu itu gimana? Waktu itu pastinya bangga dong, Kak, karena aku merasa di sekitar aku itu banyak putra-putri terbaik yang mungkin lebih baik dari aku. Tapi puji Tuhan saat itu Tuhan memberikan jalan, dan untungnya saat itu saya diberikan peluang untuk lolos ke tingkat kabupaten, dan salah satu mimpi saya yang mungkin saat itu saya tanamkan dalam diri saya terwujud, dan hal tersebut membuat diri saya bangga terhadap diri saya sendiri. Asik. Kalau Joanna gimana? Kalau dari saya sendiri pastinya senang dan Kak. Tapi ada satu hal yang buat saya sedih karena mungkin ada beberapa teman seperjuangan yang mungkin tidak bisa lolos. Dan juga pastinya ada rasa bangga tersendiri karena bisa terpilih mewakili sekolah dan Kecamatan Katingan Hilir. Wah, ini Joanna nih hatinya sungguh ini ya, bijaksana ya. Memang kita juga, kakak yakin di Desa Bahagia juga kalian diajarkan untuk rasa rendah hati, saling saling mensupport teman-teman dan lain-lain. Belum tentu. Siapa tahu ya kalian ini yang terpilih ini adalah artinya putra-putri terbaik di Kabupaten Katingan. Nah, teman-teman yang lain juga belum tentu bukannya terbaik. Mungkin belum saatnya atau belum beruntung gitu masanya ya. Oke, gimana? Kakak mau tanya lagi tentang gimana pengalamannya ketika masuk ke Desa Bahagia. Awal-awalnya gimana sih ketika kalian masuk, sudah bawa koper kan biasa gitu deh, bawa koper, sudah pamitan sama orang tua,
ketika masuk gimana nih perasaannya untuk si Praja dulu nih? Untuk awalnya sih Kak cukup tegang karena saat itu pengalaman baru untuk diri saya karena sebelumnya belum pernah nih untuk nyoba kayak masuk Desa Bahagia untuk karantina seperti itu, dan saat itu kan harus berpisah dengan orang tua, keluarga, dan adik saya sendiri. Ada rasa rindu, dan juga hal tersebut membuat saya cukup sedih gitu karena harus meninggalkan keluarga dan yang teman-teman juga. Tapi di sisi lain saya merasa senang karena dapat bertemu dengan teman-teman baru, dapat mendapatkan pengalaman baru dari Desa Bahagia tersebut. Kalau Joanna gimana? Jangan-jangan Joanna nih, jangan gitu. Kalau saya awalnya bahagia sih Kak, karena ini kan teman-teman lain nih dari banyak nih kecamatan, terus kayak oh ini kalau menurut aku wadah buat aku kenal teman baru. Terus juga menurut aku di awal-awal itu mungkin rasa untuk penyesuaian. Iya. Rasa-rasa takut apakah bisa nggak sih ini, tapi ternyata puji Tuhan bisa melakukan dan sukses saat hari H. Oh, asik. Berarti masuk nggak menyangka-nyangka ketika masuk di Desa Bahagia itu kalian memang nggak tahu nih gambarannya gimana dia ngapain sih di Desa Bahagia, namanya Desa Bahagia, tentu bahagia ya. Okay. Baik, ketika kalian di dalam sudah masuk Desa Bahagia nih, ternyata Desa Bahagia itu menurut gambaran kalian seperti apa sih? Untuk Praja dulu gimana nih, gambarannya gimana? Kalau untuk aku sendiri, gambaran awalnya tuh kayak di situ tuh tempat pembentukan mental dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ternyata setelah masuk, memang hal tersebut ditunjukkan di situ. Kami dikumpulkan dari kecamatan lain, digabungkan menjadi satu di situ, dan kami harus saling mengerti satu sama lain dan harus mengerti tanggung jawab dari masing-masing pribadi. Karena kami diajarkan untuk disiplin, dan di situ juga kami tidak boleh yang namanya apatis atau egois. Jadi kami saling mengerti lah untuk kebaikan bersama. Oh iya. Berarti si Praja ketika masuk itu ada gak tekanan-tekanan awal hawa-hawanya gimana? Hawanya kayak wah sangar-sangar nih kakak-kakaknya nih. Wah pelatihnya ngeri-ngeri nih misalnya. Ada gak awal itu? Jujur ada sebenarnya Kak, karena sebelumnya kan di sekolah memang dilatih dengan sangat tegas dan sangat disiplin, dan saat masuk Desa Bahagia ternyata hal tersebut memang kembali diberikan ke saya, tapi dengan level yang lebih tinggi, dan di situ saya merasa cukup terkejut karena sebelumnya saya tidak pernah diperlakukan seperti itu. Makan harus tepat waktu, terus juga mandi ada waktunya, tidur ada waktunya. Kadang kan saya kalau di rumah tidur suka lama gitu, bangun juga kadang ngelandau. Ya, ngelandau. Kesiangan. Oke, gimana? Untuk si Joanna gimana nih? Terkait dengan apa yang dialamin ketika berada di Desa Bahagia nih? Sesuai nggak namanya Desa Bahagia? Kakak-kakaknya gimana sih di dalam gitu? Yang diajarkan gitu yang diajarkan. Kalau untuk saya pribadi, di sana menurut saya luar biasa menyenangkan. Sesuai namanya Desa Bahagia berarti. Menurut saya menyenangkan karena di sana kita dapat banyak hal baru. Di sana kita bisa belajar bagaimana cara mengelola waktu dan memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Di sana juga kita dilatih untuk punya rasa tanggung jawab, disiplin, dan juga di sana kita bisa belajar bagaimana cara menghormati orang lain, terutama untuk senior, pelatih, dan pendamping. Bagaimana cara kita bisa berinteraksi dengan sopan seperti itu. Ada nggak nih kakak yang paling berkesan siapa nih? Kakak mau tanya nih. Berarti kita spill orangnya ting di atas nanti siapa namanya? Kakak yang berkesan siapa? Kalau untuk kakak yang paling berkesan itu terutama pelatih itu Kamandau. Pelatih dulu, pelatih Kamandau. Ya, kita ting gitu nanti. Untuk PPI-nya siapa? Kakak PPI. PPI itu ada Kamoko. Iya. Kenapa Kamandau? Kamandau karena selain Kamandau mengajarkan rasa disiplin, tanggung jawab, setiap mengakhiri atau selama latihan, Kamandau selalu memberikan motivasi, yang dimana motivasi itu membuat kami semakin semangat untuk latihan. Oke. Untuk si Joanna? Kalau saya yang pastinya untuk pelatih itu
Kamandau dan Kajo. Nah, cerita nih, kenapa Kamandau dan Kajo? Kita bikin nih, nanti Kajo ini orangnya gini. Kalau Kamandau 11-12 dengan Praja, karena pastinya Kamandau itu juga panutan dari kami. Dan kalau untuk Kajo, menurut kami ya, itu Kajo tuh orangnya sangat tegas dan itu tuh berdampak untuk pribadi kami. Jadi kami kalau di rumah itu jadi kayak lebih disiplin lah. Jadi ada perubahan yang lebih baik terjadi setelah pulang dari Paskibraka. Contohnya Sulang Sakti. Ya, baik Sulang. Jadi ketika sudah sampai rumah berkesannya berasa kayak 1, 2, 3 dihitung gitu. Oke. Tadi kan sudah untuk PPI tadi sudah Kakak tanya. Oh, belum Kak? Belum. Ya. Untuk Kakak PPI-nya siapa? Kak Moko dan mungkin Kak Sri. Ya, nah apa tuh kesannya sama Kak Moko sama Kak Sri gimana tuh mereka tuh? Menurut saya Kak Moko dan Kak Sri itu orangnya tegas dan juga luar biasa menginspirasi. Terutama karena saya kan menjadi bulurah, jadi saya lebih sering berbicara dengan Kak Sri, jadi sering dikasih nasihat dan juga bagaimana nih cara ngatur teman-teman nanti. Jadi seperti itu. Oh, bulurah ya? Iya. Palurahnya siapa? Kebetulan saja. Dua palurah dan bulurah ini dikumpulkan di sini. Kita mau dengar nih ceritanya nih. Kalau jadi palurah tuh gimana sih tugasnya apa? Kita tanya dulu, palurah tuh tugasnya ngapain sih? Tugas utamanya itu pastinya mengkoordinir teman-teman Kak. Karena kami ditunjuk sebagai lurah itu harus cepat tanggap, harus sigap setiap saat karena kami harus memperhatikan waktu agar teman-teman kami tidak terlambat untuk makan malam, makan pagi, atau untuk belajar malam. Jadi di situ kami harus jeli dalam melihat waktu dan harus profesional dalam menggunakan waktu. Jadi memang tugasnya Pak Lurah itu ibaratnya kepala desanya yang tertuanya di situ ya, yang itu juga biasanya porsinya lebih banyak biasanya. Makannya paling banyak porsinya, hukumannya paling banyak. Kalau Belurahnya gimana Belurah? Kalau dari saya sendiri mungkin dapat tanggung jawab yang lebih baru karena menurut saya menjadi Palurah dan Bulurah itu tuh ada dapat privilege tersendiri. Privilege, oke. Tanggung jawabnya lebih besar daripada teman-teman sendiri. Terus menjadi Bulurah juga dapat pengalaman barunya, kita harus bisa bangun lebih cepat dari teman-teman. Kita harus bisa juga bagaimana nih kita memperhatikan kondisi teman-teman. Mungkin ada yang sakit, jadi kita bawa nanti ke tim kesehatan seperti itu. Oke, baik. Berarti Bu Lurah dengan Pak Lurah ini memang harus koordinasi yang baik gitu. Orang yang tidurnya bisa paling lambat, bangunnya lebih cepat untuk bangunin teman-temannya. Tapi kayak nampaknya yang Kakak tahu biasanya Pak Lurah dan Bu Lurah ini keuntungannya dikenal sama teman-temannya gitu. Jadi gitu kan lebih banyak lebih kenal teman-temannya, pasti tahu semua sama Pak Lurah. Pasti Pak Lurahnya siapa ditanya, Ibu Lurahnya siapa, pasti harus tahu kan namanya kayak gitu. Oke, kita masuk ke dalam pengibaran waktu pelaksanaan hari H-nya. Nah, gimana ya, apa yang kalian rasakan ketika ini hasil latihanku, hasil dari pendidikan yang ku jalani nanti akhirnya akan dihadapi ketika hari H nanti. Perasaannya gimana waktu hari H pertama kali kita tampil di hadapan orang? Coba di Praja, dengan Praja gimana? Mulai dari pernikahannya Kak. Saat pernikahan, saat itu kan saya belum bertugas. Jadi untuk rasa tegang saat itu mungkin belum muncul sepenuhnya. Tapi puji Tuhan saat itu pengibaran dapat berjalan dengan lancar. Tapi sempat kaget juga tuh Kak, karena saat kami kembali ke DP, kami diajak untuk ke belakang. Di situ pelatih ngumpulin kami jadi satu, terus kayak ditanya, kalian tahu nggak kesalahan kalian apa? Di situ sudah mulai tegang karena takut ada kesalahan yang kami lakukan. Ternyata di situ pelatih ngeprank Kak. Puji Tuhan di situ pelatih bilang hasilnya sudah baik dan kami saat itu bisa kembali bertemu lagi dengan orang tua. Jadi di situ cukup senang lah gitu. Lalu untuk penurunan, karena saat itu saya yang bertugas, perasaan saya saat itu jujur sangat tegang sekali karena saya takut terjadi kesalahan saat penurunan bendera. Dan saat penurunan bendera, yang kami rasakan saat itu sudah bagus, sudah lancar, tapi balik lagi saat ke DP, ternyata pelatih ngajak lagi ke belakang. Di situ kami makin takut lagi Kak, karena nada bicara pelatih ternyata
lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Di situ kami kayak ditanya, kalian sadar nggak kesalahan kalian apa? Gini. Di situ sudah mulai deg-degan karena di situ kan saya yang bertugas di sore kan Kak. Sudah ngerasa deg-degan, takut salahnya di mana nih? Atau mungkin tadi ada salah langkah, salah aba-aba atau apa? Karena saat latihan kan saya sering ditegur karena aba-aba yang salah. Takutnya salahnya di saya. Terulang. Ya, salahnya terulang. Ternyata itu prank lagi untuk part 2. Iya, tapi kita yakin bahwa hal tersebut adalah bukan isengnya para pelatih, karena itu bagian dari mengajarkan mental kalian sebagai pemenang juara. Karena kalau kalian dipuji, disanjung terus, nanti kalian akan terbang terlalu tinggi. Bisa jadi kesalahan tersebut bisa muncul karena ketidakhati-hatian. Kakak mungkin percaya pikiran pelatih juga pada saat itu seperti itu. Nah, oke. Untuk Joanna gimana? Pasti ada nggak rasa kayak nangis-nangis, ada nggak yang teman-teman nangis-nangis nih? Bentar aja. Ada. Terutama saat penurunan, karena di situ kami sudah seperti cerita selesai dari gitu ya. Ini kayak sudah selesai nih, terus udah di prank, terus rasanya tuh kayak langsung kayak lega, terus tidak menyangka tugas kita akhirnya selesai. Tapi setelah kami pikir-pikir, tugas kami tuh ternyata nggak sampai di situ. Kita masih bisa menjadi motivasi teman-teman. Kita juga nanti akan menjadi PPI dan melatih adik-adik. Terus kalau saat penaikan mungkin ada rasa gugup dan takut. Tapi puji Tuhan setelah setelah kembali ke DP itu ada rasa bangga dan haru Kak, karena sudah berhasil dan sukses mengibarkan sang merah putih. Iya. Untuk yang belum tahu, DP itu apa sih? DP itu daerah persiapan. Daerah persiapan, artinya tempat semula gitu, tempat awal. Baik, kita kan sudah dengar nih pengalaman dari adik-adik kita nih Paskibraka yang sudah berhasil untuk mengibarkan bendera merah putih dan menurunkannya kembali dengan baik, dengan sukses. Nah, kakak mau tanya lagi, ini kan sudah beberapa hari sudah dilalui setelah selesai keluar dari Desa Bahagia dan menjalani kehidupan sehari-hari bersekolah. Nah, ada nggak hal yang kalian dapat ketika selesai melaksanakan semua kegiatan tersebut gitu? Untuk hal-halnya apa, positifnya apa sih yang didapat mulai dari Praja dulu? Kalau aku sendiri itu hal positif yang aku dapat itu tentang disiplin waktu Kak. Sebelumnya kan aku bisa dibilang nggak disiplin banget tentang waktu gitu. Tidak disiplin. Ya, kadang berangkat sekolah juga bisa terlambat. Tapi semenjak keluar dari Desa Bahagia, saya mulai belajar kalau waktu itu sangat berharga. Jadi dari situ saya mulai belajar untuk mengkoordinir waktu, belajar untuk bertanggung jawab terhadap waktu, dan hal tersebut menurut saya menjadikan pembelajaran terbaik dalam hidup saya. Nah, untuk orang tuanya gimana? Ada perubahan nggak? Orang tua menilai nggak ada perubahan? Wah, karena kamu berubah sekarang, ada nggak kayak gitu? Ada. Orang tua sempat kaget karena sebelumnya kan saya suka malas-malasan, kadang juga nyuci baju juga masih minta tolong sama orang tua. Tapi setelah balik dari karantina itu semua pekerjaan yang bisa saya lakukan sendiri itu saya lakukan sendiri, dan apa yang orang tua saya minta tolong ke saya segera saya lakukan, karena kadang terngiang-ngiang kalau di sana tuh kan kalau pelatih sudah nyuruh gini harus segera dilakukan. Jadi saya memperagakan kalau orang tua saya itu pelatih saya. jadi orang tua kayak wah berubah anak saya di 360 derajat. Enggak 160 derajat, kalau 360 balik lagi dong. Iya, untuk Joanna gimana? Hal positifnya mungkin sama ya, karena kita satu karantina ya Kak. Disiplin sih, itu kayak berpengaruh banget kayak hidup rasanya. Pulang sekolah, biasanya langsung mandi, langsung cuci kaki, langsung cuci tangan. Terus juga kalau makan, sekarang jadi cepat. Wih, positif banget. Sampai kadang orang tua bilang, ya 5 menit harus habis ya nak. Ternyata cukup habis. Gak cukup habis deh, makanannya habis. Nanti bilangin untuk Kak Jo nanti. Kak Jo ini gak habis nih ternyata nih. Gimana? Terus lanjut. Dan juga setelah pulang dari Paski, kalau misalkan ada tugas dikasih dari guru itu langsung dikerjakan. Jadi rasanya kayak tanggung jawab terhadap tugas itu lebih besar Kak. Ya biasanya memang seperti itu. Kadang kalau kita sudah ngerasa hidup kita tuh kayak
ke bawah. Ketika keluar dari zona tersebut kita ngerasa bebas, rasanya tidur bisa tidur bisa pulas tanpa ini. Kakak juga cerita sedikit pengalaman. Kebetulan juga kakak paskibraka juga. Kelihatan nggak kakak anak orang paskibraka? Jadi kakak paskibraka tahun 2010 kalau nggak lupa. Waktu itu kebetulan dapatnya di provinsi. Jadi ketika pendidikan sama, mungkin kakak sama juga ngerasain kayak kalian, apalagi waktu zaman kakak 2010 itu, 2009 waktu itu ada sedikit bukan sedikit lah, ada problemnya sangat besar sehingga bendera tersebut terlilit. Nah, akibat hal tersebut generasi kami selanjutnya yang ditempa habis-habisan karena itu adalah supaya tidak terjulang lagi hal tersebut, karena memang tugas tanggung jawab tersebut memang ada di pundak kita. Bahasanya itu, apabila bendera itu tidak berhasil kita kibarkan, itu nasib kabupaten 1 tahun ke depan. Apabila gagal, itu adalah nasib kabupaten kita. Makanya itu sampai PJ Bupati Katingan bilang kan, tugas ini sangat berat karena ini tanggung jawab ini di pundak kalian untuk mengibarkan bendera itu. Nah, jadi kayak sedikit lanjut lagi ke cerita kakak. Ketika selesai masuk desa, selesai keluar desa Pelegia, hidup berubah, sangat berubah. Cuci piring, ngepel, nyapu, habis itu bangun pagi, terngiang-ngiang masih di kepala tuh suara sirine. Jadi malam-malam tuh, wah sudah di rumah tenang rasanya. Betul nggak? Kalian nggak rasain nggak? Kayak rasanya tuh kayak kita tuh mau tidur terus itu, wah enaknya tidur, bahagia ngelihat orang tua kita baik gimana. Tentunya membuat diri kita berubah. Karena kita juga ngerasain kan yang namanya susahnya gimana makan itu, gimana makan orang tua kita mencari nasi, mencari uang untuk kita bisa makan, kita sia-siakan. Biasanya kan seperti itu. Giliran masuk ke desa bahagia, kita harus habiskan makanan yang nggak kita suka. Biasanya gitu kan, walaupun itu bergizi, kadang-kadang, tapi kita ada makanan ada yang nggak suka sayur dan lain-lain seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke ujung acara kita. Kakak mau tanya sama kalian, ada nggak pesan untuk paskibraka, adik-adik paskibraka kalian yang selanjutnya gitu, untuk apakah gimana sih itu, apakah worth it nggak paskibraka nih, apakah kesannya mau diajak atau enggak gitu, jangan di paskibraka, jangan ikut atau gimana, coba bisa sampaikan. Kalau dari aku sendiri, pesan untuk adik-adik, jangan lihat dari sisi disiplin, tanggung jawab, dan kerasnya latihan, tapi lihat dari pelajaran yang diberikan oleh pelatih, oleh pembimbing, dan semua panitia yang bergabung untuk paskibraka. Karena seperti yang tadi di awal disebutkan, paskibraka itu pengalaman terbaik sekali seumur hidup, dan gak semua orang itu bisa bergabung ke dalam paskibraka, dan paskibraka itu juga memberikan banyak pelajaran. Contohnya tadi kan kayak disiplin waktu, rasa tanggung jawab yang tinggi, terus juga menjadi lebih baik. Oke, untuk Joanna. Kalau untuk saya sendiri, pesan saya untuk adik-adik paskibraka tingkat selanjutnya adalah jangan lupa untuk berkomitmen kepada diri sendiri, untuk yakin dan punya keseriusan untuk mengikuti paskibraka. Dan saya juga berpesan untuk adik-adik agar bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang, jangan menyerah, dan juga jangan lupa jaga kesehatannya. Sangat menginspirasi sekali ya. Kalian bisa menyampaikan untuk adik-adik selanjutnya. Karena kalian juga nanti berada di tahap kakak-kakak PPI ya bahasanya. Setahu kakak itu kalian belum masih menjadi duta Pancasila ya selanjutnya. Ya. Itu dilantik ketika 1 tahun ke depan kalau nggak salah. Ya, setelah 1 Juni. Ya, setelah hari lahir Pancasila. Ya. Setelah hari lahir Pancasila, kalian baru dinobatkan menjadi duta Pancasila. Wah, berarti prosesnya panjang. Artinya perjuangan kalian ini masih 1 tahun ke depan kalian harus memperbaiki masih menjaga marwah ini kalian ya, kepaskibrakaan kalian, bahwa kalian ini adalah anggota paskibraka. Baik, kita akhiri Hakutak kita pada hari ini. Saya ingatkan untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa subscribe dan tenyek tombol gerantungnya. Jangan lupa juga di like dan ikuti Instagram kita, Kominfo Katingan, begitu juga dengan Facebooknya.
Nah, di kolom komentar juga jangan lupa ditulis siapa lagi yang mau kita undang di Hakutak selanjutnya. Baik, saya Denny Pitjat dan saya Joanna Talenta Mariela. Saya Prajogo Pastiawan. Kami ucapkan bye-bye.